Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melakukan semua amal-amal saleh yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 penyakit yang harus kita waspadai. Yang 3 penyakit ini bisa menghapuskan pahala dari amal saleh yang kita kerjakan. Penyakit yang pertama itu riya. Apa itu riya? Orang yang beribadah dengan bertujuan untuk memperlihatkan ibadahnya itu kepada manusia, supaya orang lain kagum kepada dia dan supaya orang lain memuji dirinya. Jadi dia sengaja menampakkan ibadahnya kepada manusia atau kepada orang lain supaya orang kagum kepada dirinya dan orang lain memuji dirinya. Ini riya. Dan riya ini adalah sesuatu yang merusak pahala ibadah yang kita kerjakan, pahala amal saleh yang kita kerjakan. Makanya riya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nabi langsung mengingatkan syirik kecil itu adalah ar-riya, yaitu riya. Orang yang sengaja menampakkan amal ibadahnya, orang yang sengaja menampakkan amal salehnya kepada orang lain supaya orang lain kagum kepada dia atau supaya orang lain memuji-muji dirinya. Dan apa obat dari riya itu? Bagaimana supaya kita terhindar dari riya tersebut? Maka obatnya atau solusinya supaya kita terhindar dari riya adalah berusahalah untuk menyembunyikan semua amal saleh yang bisa kita sembunyikan. Memang ada dalam kehidupan di dunia ini amal-amal saleh yang nggak bisa kita sembunyikan. Seperti orang melaksanakan salat berjamaah, itu nggak bisa disembunyikan. Karena setiap kali dia berangkat ke masjid, dia melaksanakan salat berjamaah di masjid, pasti akan ada orang yang melihat dia. Tapi ada amal saleh yang lain yang bisa kita sembunyikan. Baca Al-Quran kita bisa sembunyikan, sedekah bisa kita sembunyikan, berzikir bisa kita sembunyikan, dan banyak lain hal dan banyak lagi amal-amal saleh yang bisa kita sembunyikan. Makanya para ulama mengatakan amal saleh yang disembunyikan itu lebih afdal dibandingkan amal saleh yang dinampakkan. Kalau seandainya amal saleh itu bisa kita sembunyikan. Namun kalau memang ada amal saleh yang nggak bisa kita sembunyikan, maka kerjakanlah, tapi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terbuai dengan pujian orang dan jangan pernah takut juga dengan celaan orang. Selagi yang kita lakukan itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujian orang jangan membuat kita terbang. Begitu juga celaan orang jangan membuat kita tumbang dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya setiap kali ada orang yang riya dalam melaksanakan amal salehnya, yang tujuan dia beramal saleh itu bukan mencari ridho Allah, tapi ingin memamerkan amal salehnya kepada manusia, supaya manusia kagum kepada dia, supaya manusia memuji dirinya. Biasanya ketika orang ini dipuji, dia tambah semangat dalam beramal saleh. Namun kalau seandainya dia dicela, biasanya dia malas untuk beramal saleh, bahkan dia bisa meninggalkan amal saleh tersebut. Yang kedua, yaitu penyakit dalam beribadah kepada Allah atau dalam melaksanakan amal-amal saleh adalah yaitu sum'ah. Sum'ah yaitu orang yang suka menceritakan amal saleh yang sudah dia kerjakan kepada orang lain. Ada orang yang mungkin dia bersedekah sekian juta, setelah dia bersedekah, dia menceritakan sedekahnya kepada orang lain. Ada orang yang pergi haji atau umrah, maka dengan dia melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah, selesai dia haji atau umrah diceritakan semua amal salehnya kepada orang lain. Yang tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lain kagum kepada dia dan supaya dia bisa bangga di hadapan banyak orang. Ini juga penyakit dan bisa membatalkan pahala amal saleh yang sudah kita kerjakan. Maka berusahalah untuk tidak menceritakan amal saleh yang sudah kita kerjakan. Para ulama dulu mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan amal saleh mereka, dan kalau ada orang yang memancing mereka untuk menceritakan amal-amal saleh mereka, mereka berusaha untuk tidak menceritakan amal-amal saleh mereka yang sudah mereka kerjakan. Supaya apa? Supaya bisa mereka menjaga supaya tetap pahala amal saleh itu Allah berikan kepada diri mereka. Sebab setiap sum'ah yang dilakukan oleh orang
maka itu bisa menggugurkan pahala amal saleh yang sudah dia kerjakan. Begitu juga yang ketiga, penyakit yang ketiga yaitu ujub. Apa itu ujub? Ujub yaitu orang yang bangga dan sombong dengan amal saleh yang sudah dia kerjakan. Kalau ria itu berkaitan dengan orang lain, sum'ah berkaitan dengan orang lain. Tapi sifat ujub bisa terjadi ketika seseorang dalam kondisi sendirian. Contoh, ada orang yang bangun salat malam, salat tahajud jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Kemudian dia melaksanakan salat tahajud contohnya 4 rakaat. Kemudian ditambahnya witir 3 rakaat contohnya. Selesai dia melaksanakan salat, datang ujubnya. Dia bangga dengan amal salehnya. Mungkin boleh jadi dia berkata dalam hatinya, inilah saya yang rajin salat tahajud. Boleh jadi teman-teman saya banyak yang tidur, banyak yang tidak bangun untuk salat tahajud, banyak yang tidak kuat untuk menahan matanya untuk bangun salat tahajud. Sedangkan saya berani untuk menahan rasa kantuk saya berani untuk melawan rasa kantuk saya untuk bangun salat tahajud untuk beribadah kepada Allah. Dan datang rasa ujubnya, rasa bangga dia terhadap amal salehnya. Ini pun juga merusak pahala amal saleh yang sudah kita kerjakan. Maka apa obat dari ujub? Obat dari ujub adalah kita harus ingat, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala amal saleh apapun yang kita kerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, maka selesai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, mereka berdua berdoa. Apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terima pahala kebaikan kami ini, pahala ibadah kami ini yang meninggikan pondasi Ka'bah yang Engkau perintahkan kepada kami berdua. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah supaya amal ibadah berupa meninggikan pondasi Ka'bah yang mereka berdua lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apapun amal saleh yang kita kerjakan, sekecil apapun amal saleh yang kita kerjakan, bahkan sebesar apapun amal saleh yang kita kerjakan, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sombong dengan amal saleh yang sudah kita kerjakan. Jangan pernah ujub dengan amal saleh yang kita kerjakan. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sekecil apapun amal saleh yang kita kerjakan dan sebesar apapun amal saleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari 3 penyakit ini, karena 3 penyakit ini bisa merusak pahala amal saleh yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.